Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran Muzaki dengan NIM 2011300042. Saya dari kelas HES-A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari materi pertemuan ke-7 yang berjudul syarat-syarat pernikahan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Agar teman-teman mengerti, mohon disimak dengan baik-baik. Baik, pada materi ke-7 ini terdapat materi yang berjudul syarat-syarat pernikahan. Jadi, pada dasarnya di dalam pernikahan itu terdapat syarat-syaratnya. Nah, apabila syarat tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, maka pernikahan tersebut tidak akan sah. Pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatih. Yang artinya yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Macam-macam syarat nikah. Dalam macam-macam syarat nikah terdapat 4 pemaparannya. Yang pertama yaitu ada syurutus sihah, yang kedua ada syurutul intiqad, yang ketiga ada syurutul nafad, dan yang terakhir ada syurutul luzum. Dalam penjelasan macam-macam syariat, yang pertama yaitu ada syurutul intiqad. Apa sih syurutul intiqad itu? Yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi, salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Di dalam syurutul intiqad terdapat 3 syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu ada syarat bagi 2 orang yang berakad, yang kedua ada syarat bagi perempuan, dan yang terakhir yaitu ada syarat sigot akad. Syarat bagi 2 orang yang berakad terbagi menjadi 2, yaitu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Maksudnya yaitu jadi si pria calon mempelai wajib mampu melaksanakan akad. Nah, apabila tidak mampu, maka akan gugur dalam pernikahannya. Yang terakhir ada mendengarkan ucapan masing-masing. Syarat yang kedua yaitu syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan terbagi menjadi 2. Yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan kunsta muskil. Jadi maksudnya yaitu apabila perempuan tersebut tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan, apakah unsur laki-laki atau unsur perempuan, maka wanita ini tidak boleh dinikahkan karena wanita itu termasuk pada kunsta muskil. Yang kedua yaitu bukan perempuan yang diharamkan baik selamanya maupun sementara. Artinya, jadi di dalam pernikahan itu terdapat wanita yang tidak boleh dinikahi. Salah satu contohnya yaitu perempuan yang masih terikat pernikahan dengan orang lain. Haram hukumnya menikahi perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ataupun yang masih menjalankan masa iddah. Nah, masa iddah itu adalah waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Artinya, dalam masa iddah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai. Syarat yang terakhir yaitu syarat sigot akad. Syarat sigot akad juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis. Maksudnya, dalam arti ijab kabul dilakukan dalam konteks dan keadaan yang sama. Misalkan di rumah, sang wali mengatakan kepada suami, saya nikahkan Anda dengan putriku, Fulan binti Fulan. Kemudian mereka berpisah. Lalu ketika bertemu di tempat yang lain, si suami menjawab, saya terima nikah putri bapak. Nah, akad semacam ini merupakan akad yang tidak sah. Yang kedua ada kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Yang ketiga ada ucapan yang tuntas, tidak digantungkan kepada masa depan. Pada slide berikutnya terdapat syurutus sihah, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya akan batal.
Dalam syurut syiah terdapat 8 syarat, yang diantaranya yaitu yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu. Artinya, jadi di dalam pernikahan itu kan terdapat wanita-wanita yang tidak dapat dinikahkan. Salah satu contohnya yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Apabila sigot akad yang digunakan mengandung batas waktu atau sudah ditentukan waktunya, maka akadnya tidak sah atau akadnya batal. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih dari keduanya antara si suami dan si istri. Yang kelima, suami dan istri yang jelas sudah ditentukan. Yang keenam, suami dan istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram. Yang ketujuh, adanya mahar. Yang kedelapan, suami dan istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Apabila antara si suami dan si istri sedang mengalami sakit yang parah, maka akadnya tidak bisa dimulai. Pada slide selanjutnya terdapat syurutul nafal, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat-syarat dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Di dalam syurutul nafal terdapat 4 bagian, yaitu suami dan istri mampu bertindak secara hukum, baik akil, balik, dan merdeka. Yang kedua, suaminya harus dewasa. Yang ketiga, wali akrab. Wali akrab itu yaitu wali dekat. Contohnya itu seperti ayah atau kakek dari saudara laki-laki sekandung. Nah, itu tuh tidak boleh didahulukan oleh wali abad. Wali abad itu seperti wali jauh. Wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Apabila wali akrab didahului sama wali abad, maka nikahnya akan ditunda secara syariat. Dan yang terakhir yaitu apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilkannya. Pada slide terakhir atau pada pembahasan terakhir ini membahas tentang syurutul wudu, yaitu syarat yang diperlukan membantu kelangsungan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kewajiban yang berlaku. Yang pertama yaitu wali yang menikahkan tidak dalam kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafah. Nah, apa sih unsur kafah itu? Unsur kafah yaitu keseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam kehidupan berumah tangga, dan merupakan hak bagi wanita, yakni jika seseorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Yang ketiga, apabila tidak kafah, maka disyaratkan maharnya harus mithil. Mahar mithil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat atau sebelum atau ketika pernikahan itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Baik, itulah pemaparan dan penjelasan dari materi syarat-syarat pernikahan. Apabila saya menyampaikannya kurang jelas atau kurang dimengerti oleh teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.